lembut sekali di dalam kabin, tidak ada suara dari luar masuk ya. Jadi untuk kabin ini sangat kedap sekali. Di Toyota Velfire ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control ya. Jadi kalau kita di tol atau perjalanan jarak jauh ini tanpa kita harus injek gas saja udah bisa kita setting lewat cruise control. Bagaimana untuk cruise control, settingan cruise controlnya nanti akan kita jelaskan di konten berikutnya ya. Sangat lembut, sangat nyaman walaupun kita posisi sebagai seorang driver. Bagaimana di belakang, Mas kameramen? Enak? Sangat enak. Sangat enak ya. Sangat enak. Apalagi di tengah, karena saya pernah merasakan Toyota Velfire ini di kabin tengah ini sangat-sangat nyaman. Bahkan menurut saya kenyamanan yang paling enak ini adalah di posisi duduk yang posisi tengah ya. Ini Toyota Velfire. Jadi saya sangat merekomendasikan bagi keluarga Anda yang pengen mobil keluarga dengan harga sekitar 300 jutaan. Ini Anda boleh ambil Toyota Velfire ini, karena Toyota Velfire ini saya buka dengan harga 315 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview sekaligus menawarkan Toyota Velfire tipe V Premium Sound tahun 2010. Kita mulai dari depan. Untuk Toyota Velfire ini yang sangat khas ini adalah headlampnya ya. Ini khas, sangat sporty sekali, dimana lampunya dibagi dua, dan ini lampunya HID lamp sudah dilengkapi dengan Pro-G juga ya. Ini lampunya. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini untuk fog lampnya ini masih fog lamp halogen. Di kanan dan di kiri ini dilengkapi dengan sensor ya. Ini untuk tipe premium sound dilengkapi dengan sensor. Kemudian kita coba ke depan. Di sini untuk grillnya ini full chrome dikombinasikan dengan warna black polish di sini. Jadi kesannya lebih sporty, dan untuk tipe premium sound itu di sini dilengkapi dengan kamera ya. Ini tidak dimiliki untuk tipe audioles, itu tidak ada kameranya. Jadi ini digunakan untuk sistem 360 derajat ya, parkir 360 derajat. Kemudian untuk sisi kiri ini hampir sama. Di sini juga dilengkapi dengan sensor parkir di sebelah kanan dan di sebelah depannya, dan untuk fog lampnya sama juga dengan yang sebelah kiri, dimana fog lampnya pakainya halogen seperti itu. Ini untuk bagian depan. Untuk bagian kanan di sini dilengkapi dengan mika untuk lampu shine untuk mirrornya. Kemudian di bawah sini ini polos, beda dengan bagian kiri, di mana di bagian kiri tadi terdapat kamera untuk parking ya.
Untuk handle-nya ini sama antara bagian kanan dan kiri, di mana di sini dilengkapi dengan smart key dan di sini juga dilengkapi dengan kunci manual untuk jaga-jaga ketika baterai smart key-nya itu tiba-tiba habis ketika kita di perjalanan ya. Ini cara smart key-nya ini cukup unik karena di Toyota itu tidak perlu menggunakan sentuhan seperti di Pajero, tapi cukup dengan mendekatkan remote control atau mendekatkan kunci smart key-nya, maka secara otomatis lock-nya akan membuka. Nah, untuk bagian belakang ini juga handle-nya chrome ya. Ini pintunya juga sudah elektrik. Jadi ketika kita buka seperti ini, secara otomatis akan membuka. Nah, untuk menutup Anda bisa tarik handle-nya secara sekali atau bisa Anda tarik handle yang dalam. Saya biasanya narik yang dalam karena lebih mudah ya, tapi hati-hati karena rawan kejepit ya. Ini tarik handle-nya, nutup, secara otomatis pintu ini akan menutup secara rapat. Untuk bagian samping kiri, kita yang dapat kita temukan pertama kali adalah ada spion tambahan di dekat fender depan. Kemudian di spion ini dilengkapi dengan lampu ya, dilengkapi dengan lampu, dan ini di bawah sini ada kameranya ya. Nanti bisa dilihat di bawah sini ada kameranya. Ini untuk sistem parkir 360 derajat. Kemudian desainnya sangat luxury sekali, sangat-sangat gambot, luxury dan eksklusif. Di sini ada handle chrome, di sini juga ada akses untuk smart key ya. Jadi ketika kita buka bisa kita pencet ya. Kemudian di sini juga ada chrome, tapi untuk yang belakang ini tidak ada akses smart key-nya. Untuk ban kita pakai ring 17 karena ini tipe V Premium Sound ya, tipe V Premium Sound pakai ring 17 dengan profil 215 garing 60 R17. Ini untuk ban. Kemudian di bagian sini ini ada tempat untuk pengisian BBM. Ini bannya pakai duler HT ya. Oke, sama halnya di bagian belakang, hampir sama juga di bagian depan, di mana untuk lampunya ini sangat klasik ya, karena lampunya ini dibelah menjadi dua di sini. Lampunya belakang menggunakan multi reflektor, kemudian lampu mundurnya ini ditaruh di bagian tengah, di dekat dengan plat nomor. Kemudian di bagian tengah ini ada logo emblem Toyota besar. Untuk wipernya ini tidak kelihatan ya, karena posisi wipernya ini di balik spoiler belakang. Kemudian di sini juga ada LED untuk brake lampnya tambahan. Di bagian bawah di sini juga dilengkapi dengan sensor untuk parkir. Ini kalau kita buka ya, kita buka seperti ini. Nah, ini sangat luxury sekali ketika kita lihat dari belakang ya. Jadi di sini untuk karpet juga sudah didouble dengan karpet comfort ya. Ini saya pasang sekitar 3.800.000-an. Jadi sudah sangat nyaman dan kedap ya. Jadi untuk bagian belakang, kemudian di sini ini digunakan juga untuk penyimpanan. Di sini juga ada pengait untuk barang ya. Jadi desain dari belakang, dari depan, dari samping ini sangat-sangat luxury, sangat-sangat apik ya menurut saya. Ya, ini adalah Toyota Velfire, dan kalau kita lihat di roofnya atau di plafonnya, kalau Toyota Premium Sound itu ada beberapa speaker ya, ada beberapa speaker. Kalau kita lihat dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian di masing-masing deck kanan kiri di pilar juga ada beberapa speaker. Itu menandakan bahwa Velfire Anda adalah Velfire tipe Premium Sound. Jika Anda menemui Velfire yang polos, maka itu adalah Velfire tipe audioless ya. Itu harganya selisih banyak. Untuk barunya saja harganya selisih sekitar
85 jutaan. Jadi untuk tipe premium sound adalah tipe yang terlengkap, yang termewah. Untuk pintu belakang ini juga sudah semi otomatis ya. Jadi kalau kita tutup, kita tidak usah kenceng-kenceng karena dia akan vakum dengan sendirinya ya. Ini untuk Toyota Velfire Premium Sound. Jadi kita tempelkan aja ketika nutup, maka dia akan otomatis narik dan kunci secara sendiri. Ini untuk door trimnya, ini sebenarnya fabric ya, cuman ini sudah diganti toti ya, dibungkus toti sampai ke jok-jok belakang. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan tirai ya, ini tambahan sehingga bisa untuk meredupkan cahaya-cahaya dari luar. Di sini warnanya tetap tidak dirubah, beige, walaupun yang dirubah adalah bahannya. Kemudian di sini ada kombinasi antara wood panel dan semi chrome ya. Di sini handle-nya chrome. Kemudian di sini dilengkapi dengan memory seat 1, 2, 3. Di sini ada pengaturan untuk mirror. Kemudian ini auto door lock, dan untuk power window-nya ini all auto ya. Jadi semuanya otomatis. Ketika diturunin gini otomatis, kita naikkan di sini otomatis, dan ini berlaku untuk semuanya, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya otomatis. Kemudian di bawah sini dilengkapi dengan cup holder, dan di sini ada aksen chrome di bagian speakernya. Ini di bagian pintu. Kemudian di bagian setir, di sini kombinasi antara wood panel dengan kulit ya, jadi kesannya klasik dan eksklusif ya. Ini di setir. Di sini ada pengaturan untuk audio, volume naik turun, kemudian ini mode untuk audionya, kemudian display ini kita pencet untuk pengaturan pengubahan display yang ada di speedometer. Kemudian di sini ada untuk call ya, ketika sudah kita koneksikan antara handphone kita dengan head unit. Di sini ada mode voicemail. Jadi ketika kita pencet mode voicemail ini, kita bisa langsung memerintahkan apa yang harus di-setel oleh head unit. Kita lihat contoh. CD player. Nah, bahasanya bahasa Jepang ya. Jadi aksennya juga harus aksen Jepang. Jadi ketika kita pencet ini, Anda bisa talking atau Anda bisa berbicara, memerintahkan bagaimana head unit itu bekerja. Kemudian di sini ini ada engine start stop. Kemudian di sini ada pengaturan ketika pencet gini, ini untuk pengaturan kamera ya. Kemudian ini ada auto trip ya. Di sini ini ada pengaturan untuk auto mirror. Jadi apakah kita mau auto atau kita mau pakai manual. Kalau kita auto, maka ketika kita pencet remote, secara otomatis spionnya akan melipat sendiri seperti itu. Kemudian di bagian bawah di sini ada untuk pembukaan tangki bahan bakar. Kemudian di sini ada untuk pembukaan kap mesin. Di bawah sini juga sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi keamanannya sampai dipikirkan sampai ke bawah. Kemudian yang paling pojok ini untuk parking brake-nya. Jadi parking brake-nya di kaki ya. Kemudian ini handle untuk rem biasa, kemudian ini untuk brake. Kemudian di sini ada laci ya, ada laci. Nah, ini bawaan CBU, di mana di sini ada ETC. ETC itu adalah electronic toll control ya. Ini adalah alat semacam e-tol yang diaplikasikan di negara asal di Jepang ya. Di sana alatnya dimasukkan, jadi ketika kita masuk tol secara otomatis lawangnya secara otomatis pintunya akan membuka dengan sendirinya. Ini alat elektronik toll control seperti itu. Oke, itu. Kemudian ini audionya ini head unitnya bawaan CBU ya, CBU dari sana. Bahasanya beberapa bahasanya Jepang. Di sini ada power volume,
kemudian di sini ada June file, kemudian ini AC-nya ini climate. Anda bisa atur AC-nya semuanya, AC belakang, AC depan dari sini ya. Jadi contoh kita mau AC, kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, kita mau hidupin AC, katakanlah kita mau hidupin secara auto ya, auto. Nah, ketika auto di sini 24 maka blowernya akan mengikuti suhu yang ada di pengaturan ini ya. Ketika kita turunkan seperti ini, maka secara otomatis nanti blower juga akan naik sendiri mengikuti suhu yang diinginkan. Nah, ini naik sendiri ya. Kita turunkan lagi temperaturnya. Ketika Anda mau mengaktifkan AC belakang, tidak usah repot-repot juga Anda harus ke belakang. Anda bisa atur AC belakang itu dari sini semua. Caranya seperti apa? Kita pencet rear ya. Kita pencet rear seperti ini. Kemudian ini masih off. Kalau kita mau hidupkan tinggal auto. Nah, nanti blowernya akan mengikuti suhu yang diatur di climate ini. Maka AC belakang itu udah nyala seperti itu. Jadi cukup simpel, pengaturannya cukup mudah. Pengaturan AC belakang tidak harus ke belakang, tapi Anda bisa atur AC belakang dari depan. Itu keistimewaan juga dari Toyota Velfire Premium Sound tahun 2010. Untuk transmisinya, Toyota Velfire ini CVT ya, Continuous Variable Transmission. Continuous Variable Transmission CVT, bukan konvensional. Jadi Anda harus perhatikan kalau CVT itu Anda harus perhatikan sering-sering olinya ya, karena kekuatan dari CVT Continuous Variable Transmission itu kekuatan utamanya pada oli ya. Kalau ATF itu konvensional. Ini di transmisinya di sini ada P, kemudian ada R, kemudian N, kemudian D. Di sini juga ada manual plus dan minus. Ini untuk perpindahan gigi secara manual ya. Ini untuk transmisinya. Di sini ada shift lock, digunakan ketika Anda mau parking paralel. Kemudian di sini ada laci ya, laci untuk penyimpanan. Kemudian di bawah sini ya, di bawah sini ini ada port untuk charging. Kemudian di bawah ini juga masih ada laci lagi, digunakan untuk penyimpanan. Di bagian tengah di sini dilengkapi juga dengan cup holder ya, dilengkapi dengan cup holder, dan ini bisa dimaju mundurkan ya. Caranya memaju mundurkan seperti apa? Anda buka dulu, kemudian di sini ada ya, ada tuasnya di sini. Nanti bisa disut dari depan, kemudian Anda tarik ya. Di sini ada laci lagi ya. Jadi untuk penyimpanannya, untuk bagasinya, Toyota Velfire ini sangat-sangat banyak ya. Jadi Anda mau menyimpan apa saja, menyimpan uang laki-laki ya, biar tidak kesentuh istri ya, atau yang cewek, uang cewek biar nggak kesentuh suami, Anda bisa simpan di sini ya. Ini nggak akan ketahuan. Kemudian kita lihat di bagian atas, di sini ada baggage juga penyimpanan. Ini biasanya digunakan untuk penyimpanan kacamata ya. Di sini ada lampu on off, tapi ini tak buat auto ya. Auto ketika pintu buka, ini di sini berarti akan menyala. Di sini ada open and close. Di sini digunakan untuk menutup dan membuka sunroof. Di sini ini di kiri ini untuk menutup dan membuka pintu belakang kiri. Yang ini tombol kanan digunakan untuk membuka dan menutup tombol pintu sebelah kanan belakang ya. Kemudian kita lihat di sini juga dilengkapi dengan kaca yang akan otomatis nyala ketika ini lensanya ini kita buka ya. Nih di kiri juga dilengkapi dengan kaca juga ya. Ini akan otomatis nyala lampunya ketika kita buka lensanya seperti itu. Ini untuk bagian atas. Kemudian di bagian sini ini dilengkapi dengan bagasi seperti biasanya, tetapi ada yang menarik di sini, di mana di sini ada tempat penyimpanan uang laki-laki lagi ya. Bisa digunakan untuk tempat penyimpanan uang laki-laki jika istri atau
pacar Anda nggak tahu ya. Di sini ini nggak kelihatan ya, seperti bagasi biasa, tapi di sini ada yang menarik. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan apapun barang Anda yang lebih rahasia. Oke, kita lihat untuk dashboardnya. Ini bahannya bukan plastik ya, tapi soft touch atau lebih lembut ya. Dilengkapi juga dengan aksen chrome di sini ya, kombinasi aksen chrome, dan di sini ada wood panel ya. Jadi kesannya lebih eksklusif ya, lebih eksklusif tapi menawan gitu. Jadi enak ya, enak dilihat, naikannya nyaman, di dalam juga mewah. Itu kesan yang Anda dapatkan di Toyota Velfire Premium Sound tahun 2010. Di atas ini juga dilengkapi dengan panoramic roof ya. Kalau di belakang sunroof, ini panoramic roof, hanya bisa dibuka secara manual ya. Ini bisa dibuka secara manual seperti itu. Tutupnya manual juga. Ini hanya til aja ya, til aja. Kemudian kita masuk ke sisi interior yang bagian tengah terlebih dahulu ya. Untuk seatnya di sini juga sudah dilengkapi dengan penyangga untuk kaki. Ini ada pengaturannya, jadi Anda serasa first class ketika Anda masuk di sini. Di sini dilengkapi juga untuk pengaturan maju mundurnya ya, pengaturan maju mundur. Kemudian ini untuk pengaturan sandaran. Di sini juga terdapat armrest ya untuk sandaran tangan. Kemudian kita masuk ke dalam, coba. Nah, ketika di dalam, di sini juga dilengkapi dengan sunroof ya. Jadi coba kita buka. Ini ada tombol untuk buka tutup, bisa dibuka dari depan atau juga kita buka dari sini. Jadi Anda ketika Anda di depan, Anda bisa buka sunroof ini dari depan. Ketika Anda di belakang, Anda juga bisa buka sunroof ini dari belakang. Ya, di sini dilengkapi dengan AC, udah digital. Anda bisa atur temperaturnya atau di auto sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, di bagian belakang, di sini di pilar A dan pilar B, di sini dilengkapi juga dengan airbag untuk keamanan penumpang. Jadi selain kenyamanan, Toyota Velfire juga sangat mengutamakan keamanan, safety first ya, safety first untuk penumpang semuanya. Kemudian di bagian tengah di sini juga sudah dilengkapi dengan table. Di sini untuk cup holder, di sini table. Jadi ketika Anda membawa makanan ataupun apapun, bisa Anda letakkan di sini sehingga lebih nyaman. Di masing-masing kursi di sini ada hanger. Di sini juga ada hanger. Di sini untuk menaruh barang, tetapi di sini ada aturannya di mana maksimal 4 kg. Di sini juga ada aturannya maksimal 4 kg. Di masing-masing pintu juga sudah dilengkapi dengan audio tweeter ya. Di sini audio tweeter, kemudian di situ juga audio tweeter. Jadi namanya premium sound. Jadi musiknya, speakernya ada 18 speaker sehingga akomodasi kenyamanan musik, nah itu lebih diutamakan. Satu lagi, dimana untuk premium sound ini dilengkapi dengan TV. Ini TV-nya build up ya. Ini gabung juga dengan beberapa speaker yang ada di roof di sini. Ini ada di roof. TV-nya kita coba buka. Ya, kita coba buka TV ya. Kita atur. Nah, ini dia turun sendiri ya, turun sendiri. Kemudian bisa Anda setel sesuai dengan keinginan Anda semua ya. Anda bisa memasukkan kaset ataupun apapun lewat head unit yang ada di depan seperti itu. Ini tidak dimiliki untuk Velfire tipe Audioless. Ini tidak dimiliki tipe Z Audioless, tidak memiliki ini. Kemudian pokoknya yang Audioless dia tidak memiliki TV yang model build up. Cuman sayangnya di sini bahasanya bahasa Jepang ya. Jadi Anda perlu kursus dulu bahasa Jepang untuk mengetahui apapun yang ada di keterangan head unit bawaan ini. Ini CBU. Coba kita tutup lagi.
Oke, ini istimewanya Premium Sound ya. TV-nya build up bawaan, semuanya build up bawaan. Ya, ada plus ada minus. Minusnya menurut saya karena saya tidak mahir dalam berbahasa Jepang. Jadi minusnya ya ketika Anda mencari apapun opsionalnya bahasanya bahasa Jepang. Jadi Anda harus buka kamus dulu. Nah, untuk bagian belakang di sini untuk seatnya juga sudah dilengkapi dengan headrest. Di sini juga ada headrest, di tengah dia juga ada headrest. Di sini juga dilengkapi dengan armrest. Jadi masih nyaman sekali walaupun kita duduk di belakang. Space-nya juga masih sangat lebar ya. Kemudian di kanan dan di kiri untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan cup holder untuk tempat minum, tempat kopi dan sebagainya. Jadi Toyota Velfire ini walaupun kita di belakang menurut saya sangat-sangat nyaman, masih sangat lebar, space-nya juga oke, tempatnya juga tidak begitu tegak, jadi masih bisa diatur ya. Dimana di sini di kanan ini ada pengaturan ya untuk sandarannya, di kiri juga ada pengaturannya. Nanti bisa di shoot untuk zooming. Kemudian di kanan dan di kiri ini di kiri di sini dilengkapi dengan speaker, di kanan di sini juga sudah dilengkapi speaker. Di belakang juga akomodasi speaker di sini. Namanya Premium Sound. Jadi di belakang ini terdapat speaker juga. Jadi akomodasi AC juga sampai belakang, akomodasi speaker untuk musik sampai belakang, cup holder sampai belakang. Jadi overall mau Anda duduk di tengah, mau Anda duduk di belakang masih sangat nyaman sekali. Untuk mesin, Toyota Velfire ini mengaplikasikan mesin dengan 2400 cc dengan torsi 235 Newton dan 170 horsepower ya. Untuk mesin ini kita lihat sangat halus sekali, sangat halus, sangat istimewa, kering, dikombinasikan dengan transmisi 7 percepatan CVT ya, Continuous Variable Transmission. Untuk mesin ini menurut saya sangat terawat dan KM-nya juga kalau kita lihat masih di 90.000. Jadi it's okay sekali, sangat recommended, dan menurut saya mobil ini kategorinya masuk di kategori mobil istimewa karena servisnya juga rajin di Nasmoko ya. Kalau di daerah Jateng itu Nasmoko, kalau di daerah Jakarta mungkin Auto 2000 ya. Jadi ini servisnya rajin di Nasmoko, jadi servis record ya. Tidak ada manipulasi apapun karena servis record di bengkel resmi. Oke, itu review Toyota Velfire tipe V Premium Sound tahun 2010 sore hari ini. Oke, selamat sore, panteng terus channel Muhammad Azhar. Jangan lupa like, comment, subscribe sesuai dengan arahan yang tadi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.